Halo semuanya, kita dari kelompok 4 akan membahas mengenai Pancasila sebagai landasan nilai pengembangan IPTEK yang beranggotakan saya Muhammad Brilianial Pamungkas, ada juga Permata Desrani Putri, ada Anissa Lutfia, ada Dian Zahratul Aini, dan ada Asri Sintia Putri, juga ada Arfan Zain Ramdhani. Selamat menyaksikan videonya. Hakikat ilmu pengetahuan, pengertian ilmu dan pengetahuan. Ilmu berasal dari kata bahasa Arab yaitu alima ya'lamu yang berarti pengetahuan. Jika dalam bahasa Indonesia dikaitkan dengan kata sains yang dalam bahasa Latin sama diartikan pula pengetahuan. Selanjutnya yaitu pengertian pengetahuan. Pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge, dan dalam buku Encyclopedia of Philosophy didefinisikan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dan menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui dari hasil pekerjaan, sehingga pengetahuan diartikan sebagai hasil proses dari usaha manusia untuk mengetahui sesuatu. Dari kedua pengertian tersebut, terdapat perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Jika dalam KBBI disamakan arti dari ilmu dan pengetahuan, tapi kita dapat mengetahui bahwa ilmu berasal dari kata bahasa Arab yaitu alima ya'lamu atau sains, sedangkan pengetahuan itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge. Untuk memperjelas perbedaan antara ilmu dan pengetahuan, kita dapat membedakan bahwa terdapat pengetahuan yang sifatnya pra-ilmiah dan juga pengetahuan yang sifatnya ilmiah. Jika pengetahuan yang sifatnya pra-ilmiah berarti belum memenuhi syarat-syarat ilmiah, sedangkan pengetahuan ilmiah berarti sudah memenuhi syarat-syarat dari keilmiahan suatu ilmu atau pengetahuan. Seperti contohnya bersistem, kemudian yang memiliki sifatnya umum atau universal, dan juga memiliki metode tertentu. Secara singkat, perbedaan antara keduanya jika pengetahuan hanya sebatas tahu tentang sesuatu, tapi jika ilmu sudah memiliki objek, juga sistem, dan juga sudah universal, jadi sudah dikenal secara luas ilmu tersebut. Yang selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang terbagi ke dalam 6 fase. Yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno pada tahun 600 sebelum Masehi dengan ciri teknologi berbasis dasar kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua, zaman Yunani kuno pada tahun 600 sampai 300 sebelum Masehi dengan ciri utama awal mula filsafat teknologi dan inovasi teknik. Kemudian yang ketiga, abad pertengahan dari tahun 500 sampai 1500 Masehi dengan ciri utama teknologi berkembang untuk pertanian, militer, dan juga transportasi. Kemudian yang keempat ada Renaissance dari tahun 1300 sampai 1600 Masehi dengan ciri utama integrasi seni dan teknologi. Kemudian yang kelima zaman modern dari tahun 1600 sampai 1900 Masehi dengan ciri utama revolusi industri untuk mempercepat produksi dan juga teknologi. Yang keenam ada zaman kontemporer dari tahun 1900 sampai dengan sekarang dengan ciri utama era digital, teknologi, informasi, dan juga inovasi global. Baik, adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tergabung dalam sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan bahwa dasar IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Kemudian yang kedua ada sila kemanusiaan yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah dengan cara-cara yang beradab. Kemudian yang ketiga ada nilai persatuan. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, dan rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat ada nilai kerakyatan. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu harus bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Kemudian yang terakhir ada nilai keadilan. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan IPTEK dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri,
dan manusia dengan Tuhannya, serta manusia dengan manusia lain. Selanjutnya adalah alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, kenapa sih Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Ternyata terdapat beberapa alasan. Yang pertama, adanya pluralitas nilai dalam kehidupan bangsa, di mana Pancasila diperlukan untuk menghadapi perubahan nilai yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini bertujuan agar keputusan-keputusan yang diambil tetap sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, adanya dampak negatif iptek pada lingkungan hidup, di mana perkembangan iptek membawa dampak negatif seperti kerusakan lingkungan yang membahayakan kehidupan manusia, sehingga Pancasila memberikan panduan nilai untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, adanya ancaman nilai global terhadap kearifan lokal. Nah, dominasi nilai-nilai barat dalam perkembangan iptek berpotensi menggerus nilai-nilai khas bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan rasa keadilan, sehingga Pancasila menjadi filter untuk menyaring pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan nilai bangsa. Selanjutnya, adanya kerusakan sosial akibat teknologi. Penggunaan teknologi yang tidak seimbang dapat menggantikan nilai-nilai luhur, memicu gaya hidup global, dan melemahkan kearifan lokal, sehingga Pancasila mengarahkan penggunaan teknologi agar sejalan dengan budaya bangsa. Yang kelima, ada keselarasan ilmu dengan nilai etis dan budaya. Pengembangan ilmu yang netral tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etis, religius, dan budaya dapat menimbulkan masalah yang tidak bisa diatasi hanya dengan kaidah ilmu, sehingga Pancasila menjadi nilai-nilai tersebut dalam perkembangan ilmu. Yang keenam, adanya kritik dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu. Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai, tetapi juga harus terbuka terhadap kritik dan adaptasi agar dapat menyelaraskan perkembangan ilmu dengan kebutuhan peradaban manusia. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak atau pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Stunting juga ditandai dengan anak yang rentang mengalami gangguan pada tulang, mengalami berbagai gangguan kesehatan, juga seringkali terlihat lemas dan kurang aktif. Stunting dapat terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor seperti ekonomi keluarga, penyakit atau infeksi yang berkali-kali, kondisi lingkungan, baik itu polusi udara, air bersih juga mempengaruhi stunting. Tidak jarang pula masalah non-kesehatan menjadi akar dari masalah stunting, seperti masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, dan juga kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan. Hubungan permasalahan gizi dengan sila Pancasila. Manusia berhak untuk bersyukur dengan memperhatikan kesehatan tubuhnya yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dengan memberi asupan bergizi bagi tubuh sebagai salah satu cara bersyukur. Dengan adanya promosi kesehatan, tentunya telah memberi kontribusi yang baik bagi kemanusiaan. Karena dengan adanya hal ini, khalayak dapat teredukasi dengan baik tentang pemenuhan gizi seimbang. Promosi kesehatan menggunakan iptek ini bertujuan untuk menyatukan suara, pemahaman, dan pandangan tentang bagaimana pemenuhan gizi seimbang yang baik. Semua masyarakat juga berhak mendapat distribusi makanan yang baik, serta edukasi mengenai gizi seimbang. Kemajuan iptek dapat dimanfaatkan untuk melakukan promosi kesehatan mengenai pemenuhan gizi seimbang bagi masyarakat Indonesia dengan menggunakan media sosial seperti blog, artikel, video, maupun media lainnya. Untuk melakukan promosi kesehatan ini tentunya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sehingga tujuan promosi kesehatan ini tersampaikan dengan baik dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Adanya program makan siang gratis ini tentunya telah memberi kontribusi yang baik bagi kemanusiaan, karena dengan adanya hal ini, manusia mendapatkan hak dan teredukasi dengan baik tentang pemenuhan gizi yang seimbang. Seseorang yang mengalami kekurangan gizi atau yang biasa disebut dengan gizi buruk, pertumbuhannya
tidak akan normal dengan orang-orang seusianya. Seseorang tersebut akan mengalami keterlambatan dalam berpikir, terlihat lemas, dan bahkan kurang aktif. Maka dari itu, dengan adanya program makan siang gratis ini, diharapkan dapat mengedukasi dan memenuhi kebutuhan gizi seseorang agar kebutuhan gizinya tetap seimbang. Satu kata buat Pancasila, kritis. Alhamdulillah. Seru. Mantul. Mantap. Progresif.